Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Parang Mayit, Kutukan di Balik Dendam. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Parang Mayit, Kutukan di Balik Dendam. Si pengurang Desa Wulung Jati. Desa Wulung Jati terletak di sebuah lembah hijau yang subur, dikelilingi perbukitan yang menjulang seperti penjaga alami. Hamparan sawah dan kebun membentang luas berpadu dengan kabut tipis yang sering menyelimuti pagi. Udara segar bercampur aroma tanah basah menjadi bagian tidak terpisahkan dari keseharian desa ini. Sebagian besar penduduk desa Wulung Jati adalah petani. Mereka hidup sederhana, menggantungkan harapan pada hasil panen yang menjadi denyutan di desa. Salah satu petani di desa itu adalah Pak Gunawan. Ia tinggal di ujung desa bersama keluarganya. Pak Gunawan bukan orang kaya, tetapi sifatnya yang ramah dan kemurahan hatinya membuatnya dihormati oleh warga sekitar. Ia selalu membantu siapa saja tanpa memandang siapa mereka. Pagi itu Pak Gunawan sudah bangun lebih awal. Rumah kayunya yang sederhana berdiri di tengah halaman yang dipenuhi tanaman sayur. Dengan pohon mangga besar menaungi di salah satu sudut, ladangnya yang subur menjadi sumber penghidupan utama bagi keluarganya. Surti, tolong ambilkan arit Pak Pandu. Pak Gunawan dari depan rumah memeriksa pupuk yang akan ia bawa ke ladang. Iya Pak, sebentar ya. Gadis remaja berusia 17 tahun itu keluar dari dapur. Sambil membawa arit, ia menyerahkannya dengan senyum kecil. Meski dalam hatinya terselip kerinduan akan kehidupan seperti teman-temannya, bermain, belajar, atau menikmati sore di pinggir sawah. Namun keadaan memaksanya untuk tumbuh lebih dewasa dari usianya. Sejak ibunya, Bu Nur Hayati, jatuh sakit beberapa bulan lalu, Surti harus membantu lebih banyak pekerjaan rumah dan ladang. Sementara itu, Bu Nur Hayati duduk di teras rumah. Tubuhnya yang kurus terlihat semakin lemah, nafasnya sering terengah-engah setiap kali ia beraktivitas. Sudah 6 bulan terakhir kondisi Bu Nur Hayati memburuk, tetapi Pak Gunawan belum mampu membawanya ke rumah sakit. Selain biayanya yang tinggi, jarak dari desa ke rumah sakit terdekat juga tidaklah dekat. Pak, maaf ya, Ibu gak bisa bantu persiapan panen, ujar Bu Nur Hayati dengan nada lirih, sembari menatap suaminya dengan rasa bersalah. Pak Gunawan mendekat lalu mengusap kepalanya dengan lembut. Iya Bu, rapopo. Ibu lebih baik istirahat saja, jangan dipaksakan. Meskipun hidup mereka penuh dengan keterbatasan, kasih sayang di antara mereka begitu tulus. Pak Gunawan dan keluarganya menjalani kehidupan sederhana dengan sabar, meski tantangan kerap datang tanpa permisi. Hari itu Pak Gunawan melangkah ke sawah seperti biasa, membawa harapan baru untuk masa panen yang semakin dekat. Oh iya Pak, jangan lupa nanti sore ada rapat di balai desa. Pak Kades ingin bahas soal hasil panen, ujar Bu Nur Hayati dari teras rumah. Suaranya pelan namun terdengar jelas. Kemarin perangkat desa sempat kesini loh. Iya Bu, aku pasti datang. Tapi sebelum itu aku mau ke pasar dulu, sekalian lihat hasil jualan cabai. Desa Wulung Jati memang dikenal sebagai desa yang damai. Warganya hidup rukun, saling membantu satu sama lain. Setiap pagi pasar desa menjadi pusat aktivitas. Di sana para ibu sibuk menawar harga sayur mayur, pedagang kaki lima menjajakan gorengan hangat, dan petani seperti Pak Gunawan menawarkan hasil panennya kepada tengkulak. Pak Gunawan termasuk petani yang beruntung karena tanah yang ia miliki sangat subur, tidak seperti kebanyakan sawah di desa yang hanya cocok untuk ditanami padi.
Ladang Pak Gunawan dapat menghasilkan berbagai jenis tanaman, cabai, tomat, hingga kacang-kacangan tumbuh subur di sana. Hal ini membuat banyak orang melirik tanahnya, termasuk Juragan Damar, seorang pengusaha kaya raya di desa itu. Di sisi lain desa berdiri sebuah rumah megah yang tampak kontras dengan rumah-rumah warga yang sederhana. Rumah itu adalah milik Juragan Damar, saudagar kaya yang dikenal sebagai orang paling berpengaruh di desa Wulung Jati. Dengan kekayaan melimpah dari hasil ladang dan perdagangan hasil bumi, ia sering memandang rendah penduduk desa yang hidup pas-pasan. Juragan Damar bukan hanya kaya, tetapi juga terkenal dengan sikap angkuhnya. Ia kerap meremehkan orang miskin, meskipun banyak warga yang terpaksa berurusan dengannya, terutama jika membutuhkan pinjaman uang. Namun siapapun yang meminjam dari Juragan Damar hampir selalu berakhir kehilangan ladang atau tanah mereka. Dengan bunga mencekik, ia membuat para petani tidak mampu membayar utang mereka. Pak Gunawan sendiri sudah beberapa kali ditawari untuk menjual tanahnya kepada Juragan Damar. Kun, ladangmu itu cocok untuk aku kembangkan. Kalau kamu jual, aku kasih harga bagus. Namun Pak Gunawan selalu menolak dengan halus. Maaf Juragan, tanah ini satu-satunya yang saya punya. Ladang ini harapan keluarga saya. Penolakan tersebut membuat Juragan Damar tidak senang. Ia merasa direndahkan, terutama karena Pak Gunawan hanyalah seorang petani biasa. Dalam hati Juragan Damar bertekad bahwa satu saat tanah subur milik Pak Gunawan harus menjadi miliknya dengan cara apapun. Hari-hari berlalu, namun ambisi Juragan Damar terhadap ladang itu semakin membara. Sementara itu Pak Gunawan tetap menjalani hidupnya seperti biasa, tanpa tahu bahwa dirinya sedang menjadi target dari seseorang yang tamak dan berkuasa. Di balik kedamaian desa Wulung Jati, konflik yang lebih besar perlahan mulai membayangi. Pagi itu Juragan Damar duduk di teras rumah megahnya. Di antara jemarinya terselip sebatang rokok kretek yang asapnya mengepul tipis, melayang seiring tatapannya yang tajam ke arah ladang Pak Gunawan. Tanah itu benar-benar ladang emas, gumamnya pelan sembari mengisap rokok dalam-dalam. Senyum tipis muncul di wajahnya, menggambarkan ambisi yang perlahan tumbuh semakin besar. Di sampingnya berdiri dua anak buah setianya, Roni dan Joko. Mereka telah lama mengikuti Juragan Damar, tahu persis bagaimana tuannya memandang segalanya sebagai kesempatan untuk memperbesar kekayaan. Pandangan mereka juga tertuju ke arah ladang yang subur itu, meski dengan sorot mata berbeda. Mereka bukan sekedar mengagumi, tetapi juga menghitung potensi keuntungan. Tanah Pak Gunawan memang paling subur di desa ini, Juragan, ujar Roni mencoba membuka pembicaraan. Juragan Damar mengangguk pelan. Sudut bibirnya melengkung membentuk seringai. Tanah itu harus jadi milikku. Cari cara agar dia mau menjualnya. Kalau perlu, tawarkan harga yang lebih tinggi. Aku tidak mau tahu. Baik Juragan. Suara Joko penuh keyakinan. Di dalam benaknya rencana licik mulai terbentuk seperti biasa. Setelah makan siang, Joko dan Roni berjalan menuju ladang milik Pak Gunawan. Mereka mengenakan senyum ramah yang jelas terlihat palsu, berharap menyembunyikan niat sebenarnya. Di ladang Pak Gunawan terlihat sedang menyambit rumput, tapi sapinya melindungi kepala dari terik matahari. Ketika ia melihat kedatangan mereka, ia menghentikan pekerjaan dan berdiri. Selamat siang Pak Gunawan. Siang Mas Roni, Mas Joko. Ada apa kesini? Pak Gunawan menjawab ramah meski ada sorot waspada di matanya. Ia tahu betul hubungan mereka dengan Juragan Damar, dan kunjungan ini mungkin membawa urusan yang tidak ia inginkan. Joko melangkah mendekat dengan sikap santai, matanya menyapu ladang yang terbentang luas. Ladang ini benar-benar luar biasa ya Pak. Subur sekali. Saya rasa di desa ini tidak ada yang sebagus ini. Iya Mas, ini hasil kerja keras saya dan tanah ini sudah diwariskan dari orang tua saya. Makanya saya rawat sebaik mungkin.
Joko mengangguk-angguk seolah-olah benar-benar terkesan. Pak, begini. Juragan Damar sangat tertarik dengan ladang ini. Beliau bahkan siap membayar harga tinggi loh. Katanya tanah ini sepertinya cocok untuk perkebunan besar. Senyum di wajah Pak Gunawan perlahan memudar. Ia menggeleng pelan tetapi tegas. Maaf Mas Joko, ladang ini tidak saya jual. Ini satu-satunya warisan keluarga saya. Lagi pula saya tidak butuh uang. Joko mencoba lebih dekat menepuk bahu Pak Gunawan dengan akrab. Coba pikirkan lagi Pak. Dengan uang sebanyak itu Bapak bisa beli tanah di tempat lain, atau bahkan membangun rumah lebih besar. Hidup Bapak dan keluarga pasti lebih nyaman. Bujuknya kali ini dengan nada lebih memaksa, namun Pak Gunawan tetap menggeleng keras. Tidak Mas, ladang ini adalah harga diri keluarga saya. Berapapun harganya saya tidak akan menjualnya. Mendengar jawaban yang kekeh itu, Joko dan Roni saling bertukar pandang. Frustasi, akhirnya mereka menyerah untuk saat itu dan kembali ke rumah Juragan Damar membawa laporan yang mengecewakan. Namun di dalam hati Juragan Damar, penolakan ini hanya seperti api kecil yang semakin menyulut amarah dan ambisinya. Baginya tidak ada yang tidak bisa ia dapatkan. Ladang Pak Gunawan hanyalah masalah waktu, begitu pikirnya. Di ruang tamu megah rumah Juragan Damar, suasana terasa tegang. Roni dan Joko berdiri kaku menunduk sedikit sambil sesekali melirik majikan mereka. Juragan Damar duduk di kursi empuk berlapis kain bludru, mengenakan kemeja sutra krem yang rapi. Ia menyandarkan tubuhnya sedikit ke belakang sambil mengisap rokoknya perlahan. Bagaimana hasilnya? Tanyanya tanpa basa-basi, tatapannya tajam menusuk ke arah kedua anak buahnya. Roni melirik Joko, memberi isyarat halus agar temannya itu yang menjawab. Dengan ragu Joko melangkah maju sedikit menegakkan tubuhnya. Maaf Juragan, Pak Gunawan menolak tawaran kita. Sejurus kemudian ekspresi Juragan Damar berubah drastis. Wajahnya yang semula tenang berubah tegang. Alisnya bertaut, matanya menyipit penuh amarah. Menolak? Apa alasannya? Dia bilang tanah itu tanah warisan keluarga Juragan. Katanya tidak akan dijual dengan alasan apapun. Juragan Damar mematikan rokoknya di asbak dengan gerakannya lebih keras dari biasanya. Ia bersandar di kursi, tangannya mengetuk-ketuk meja kayu jati di depannya. Ketukan itu memecah keheningan yang terasa menyesakan. Untuk beberapa saat ia terdiam menatap langit-langit ruangan, seolah mencari jawaban di sana. Gunawan memang keras kepala, tapi aku tahu setiap orang punya titik lemahnya. Mungkin kita bisa tawarkan harga yang lebih tinggi Juragan, atau tidak. Ini bukan soal uang, ini soal prinsip. Dia menolak aku, itu artinya dia menantangku. Kata-katanya membuat Joko dan Roni terdiam. Joko akhirnya memberanikan diri untuk bertanya meski dengan suara pelan. Jadi, apa rencana kita selanjutnya Juragan? Juragan Damar bangkit dari kursinya, berjalan menuju jendela besar di ruangan itu. Pandangannya jatuh ke hamparan ladang hijau di kejauhan, ladang milik Pak Gunawan. Matanya menatap lekat seolah tanah itu sudah menjadi miliknya. Kalian jangan lakukan apa-apa untuk sementara. Aku yang akan menangani ini sendiri. Kalau pendekatan kalian gagal, biar aku yang membantu berpikir ulang. baik Juragan. Roni dan Joko menundukkan kepala dengan hormat. Juragan Damar kembali ke kursinya. Tubuhnya bersandar santai. Ia mengambil rokok baru, menyalakannya dengan gerakan tenang, lalu mengisapnya perlahan. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Gunawan, kita lihat berapa lama gua akan bertahan. Ia tertawa kecil, suara tawanya terdengar menyeramkan di tengah keheningan. Ia tahu kekerasan bukanlah jalan utama kali ini. Ia lebih memilih menggunakan strategi, cara yang halus tetapi mematikan. Sebagai seseorang yang terbiasa mendapatkan apapun yang diinginkannya, Juragan Damar yakin hanya masalah waktu sebelum ladang itu menjadi miliknya.
Beberapa hari kemudian, Juragan Damar memutuskan untuk turun tangan sendiri. Sore itu, ia datang ke rumah Pak Gunawan dengan mobil jeep hitamnya. Bunyi deru mesin mobil menarik perhatian warga sekitar, membuat beberapa orang berhenti sejenak untuk melihat. Pak Gunawan menyambutnya dengan tenang di depan rumah. Oh, Juragan Damar, ada apa gerangan ke sini? Juragan Damar turun dari mobil mengenakan kemeja mahal yang licin dan beraroma parfum tajam. Ia tersenyum lebar, tapi senyum itu terasa seperti ancaman. Gunawan, saya hanya ingin berbincang. Bisakah kita berbicara di dalam? Ia merangkul bahu Pak Gunawan. Pak Gunawan mengangguk dan mengundangnya masuk ke rumahnya yang sederhana. Di ruang tamu kecil itu, Juragan Damar langsung menyampaikan maksudnya. Saya dengar dari Joko kalau kamu menolak tawaran saya. Saya ingin memastikan mungkin sekarang kamu sudah berubah pikiran. Maaf Juragan, saya tidak bisa menjual ladang itu. Ladang itu satu-satunya warisan keluarga saya. Wajah Juragan Damar sedikit berubah meski masih tersenyum. Nada suaranya mulai terdengar dingin. Coba pikirkan lagi Gunawan. Uang itu bisa membantu keluarga kamu, apalagi istrimu yang sakit-sakitan. Terima kasih Juragan, tapi saya sudah memutuskan. Juragan Damar akhirnya berdiri menghela nafas panjang sebelum pergi. Juragan Damar menatapnya tajam. Gunawan, ingat ini baik-baik. Kalau kamu terus keras kepala, kamu akan tahu akibatnya. Dunia ini keras, dan orang sepertimu tidak akan bisa bertahan lama. Kalimat itu menggantung di udara seperti ancaman yang tidak tersampaikan langsung. Dengan langkah berat, Juragan Damar meninggalkan rumah Pak Gunawan. Namun di dalam hatinya ia bersumpah untuk mendapatkan tanah itu bagaimanapun caranya. Pak Gunawan hanya diam menatap kepergian Juragan Damar. Dalam hatinya ia hanya bisa berdoa meminta perlindungan agar keluarganya dijauhkan dari niat jahat mereka. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat. Di teras rumah Juragan Damar, suasana terasa dingin meski udara masih hangat. Juragan Damar duduk di santai di kursi rotan besar menghisap rokok kreteknya. Di hadapannya, Roni dan Joko berdiri dengan tubuh tegap siap mendengarkan perintah meski mereka diam. Tatapan mereka tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahu atas maksud panggilan ini. Orang tua itu tidak mau menyerah. Ucapan Juragan Damar akhirnya memecah keheningan. Suaranya rendah, hampir seperti gumaman, tapi penuh dengan nada marah yang tertahan. Selama dia masih ada, tanah itu tidak akan pernah jadi milik kita. Roni yang lebih dulu menangkap maksud tuanya segera menyahut. Maksud Juragan, kita beri dia pelajaran. Juragan Damar tersenyum kecil, tapi senyumnya itu lebih mirip seperti seringai dingin yang membuat siapapun gemetar. Benar, kalau dirinya tidak ada, siapa yang akan mengurus tanah itu? Istrinya sakit-sakitan, anaknya. Perempuan muda sepertinya mana bisa bertahan lama. Setelah dia tidak ada, aku yakin mereka akan menyerah. Mendengar itu, Joko tersenyum lebar menepuk bahu Roni dengan antusias. Kami siap Juragan, tinggal beri kami perintah, semuanya akan beres. Juragan Damar berdiri dari kursinya, mengangkat tangannya ke arah ladang Pak Gunawan yang tampak kecil dari kejauhan. Malam ini, lakukan apa yang harus kalian lakukan. Pastikan dia tidak kembali ke rumahnya, jangan tinggalkan jejak, dan pastikan tidak ada satu orang pun yang tahu. Dimengerti Juragan. Juragan Damar kembali duduk di kursinya, matanya memandang ke arah keduanya, tatapannya penuh kepuasan. Jika berhasil, aku pastikan kalian dapat bonus besar, tapi kalau kalian gagal... Ia sengaja menggantung kalimatnya, membuat suasana terasa mencekam. Tenang saja Juragan, kami tidak akan mengecewakan. Setelah menerima perintah, Roni dan Joko meninggalkan teras dengan langkah cepat, membawa rencana gelap yang mudah mereka susun dalam pikiran. Sementara itu, Juragan Damar tetap duduk di kursinya menikmati rokoknya sambil tersenyum tipis.
Di ruang makan sederhana, lampu minyak menerangi wajah keluarga kecil Pak Gunawan. Suasana malam itu hangat, tapi ada sesuatu yang tidak kasat mata menggantung di udara, seolah-olah malam itu menyimpan rahasia yang akan terungkap. Pak Gunawan baru saja selesai makan malam bersama Bu Nur dan Surti. Meski lauk pauk mereka sederhana, kebersamaan tetap menjadi kekuatan keluarga itu. Namun malam ini, topik pembicaraan mereka terasa berat. Pak, apa benar Juragan Damar datang lagi tadi pagi? Pak Gunawan mengangguk pelan sambil merapikan parang yang akan dibawanya. Iya Bu, dia masih membahas soal tanah kita. Dia bilang ini penawaran terakhir. Terus Bapak jawab apa? Surti yang duduk di samping ibunya menatap bapaknya dengan cemas. Pak Gunawan tersenyum kecil mencoba menenangkan putrinya. Ya jelas Bapak Tolando, tanah ini bukan cuma tanah biasa, ini warisan dari Mbah Kakung. Bu Nur menghela nafas panjang, namun matanya masih memancarkan kecemasan. Tapi Pak, Ibu takut. Juragan Damar bukan orang yang gampang menyerah. Dia itu licik. Kita nggak tahu apa yang ada di pikirannya. Iya Pak, aku juga nggak tenang, apalagi sekarang banyak cerita kalau orang-orang yang menolak tawarannya sering kena masalah. Surti mengangguk mendukung ibunya. Pak Gunawan memandang istri dan anaknya bergantian. Wajahnya tegas meski ada sorot kelelahan di baliknya. Bapak tahu kalian khawatir, tapi kita tidak boleh tunduk sama orang seperti dia. Kalau kita takut sekarang, dia bakal semakin menekan. Percayalah, semua akan baik-baik saja. Allah selalu melindungi kita. Aku percaya sama kamu Pak, tapi aku punya firasat gak enak sejak tadi pagi. Tolong hati-hati di ladang. Firasat tidak enak itu biasanya cuma pikiran kita saja Bu. Jangan terlalu dipikirkan, ucap Pak Gunawan, namun suaranya agak bergetar di akhir kalimat seperti menahan sesuatu. Surti menatap bapaknya, matanya penuh kecemasan. Bapak yakin gak apa-apa? Kalau bisa jangan pergi malam ini Pak. Apa gak bisa gantian sama Pak Hardi besok? Duh, kalau semua orang selalu menunda tanggung jawab, siapa yang bakal jaga ladang kita? Lagi pula Bapak gak sendirian, ada Pak Hardi di sana. Tapi kalau ada apa-apa cepat pulang ya Pak. Jangan ambil resiko. Pak Gunawan mengangguk sembari berdiri dan meraih parang dari dinding. Iya Bu, Bapak akan selalu berhati-hati. Pak Gunawan mengecup kening istri dan anaknya, namun saat ia melangkah keluar rumah, ia sempat berhenti sejenak di ambang pintu. Ia menoleh ke dalam dan memandang istri dan anaknya dengan senyum yang aneh, seolah itu adalah salam perpisahan. Jaga ibu baik-baik ya Nduk. Surti hanya bisa mengangguk meski firasat buruk semakin menguat di hatinya. Bu Nur menatap punggung suaminya yang semakin menjauh, merasakan hal yang sama, namun mereka hanya bisa berdoa dalam hati berharap firasat itu tidak menjadi kenyataan. Pak Gunawan melangkah menuju ladang dengan parang di pinggang, termos kecil dan lampu minyak di tangan. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, seolah alam pun ingin memberi peringatan, tapi ia terus melangkah yakin bahwa semua akan baik-baik saja. Pak Gunawan tiba di balai sederhana di pinggir ladangnya, tempat ia akan berjaga bersama tetangganya Pak Hardi. Suara jangkrik bersautan memecah keheningan malam, diselingi tiupan angin yang membuat dedaunan bergemerisik. Pak Hardi sudah duduk sambil mengunyah ubi rebus yang dibawanya. Wah, Pak Gunawan, panenmu kali ini pasti melimpah. Jagungmu itu tumbuh subur sekali. Pak Gunawan duduk di sebelahnya, menuangkan kopi dari termos kecil. Iya Pak Hardi, tapi kalau tidak dijaga maling bisa lebih dulu panen daripada kita. Mereka tertawa ringan sembari menyeruput kopi. Perbincangan mereka mengalir tentang musim tanam, harga hasil kebun di pasar, hingga rencana panen minggu depan. Namun tiba-tiba Pak Hardi memegangi perutnya. Ubi rebus yang dipadukan dengan kopi hitam dan hawa dingin membuatnya merasa mules. Waduh Pak Gunawan, perutku kok mulus banget ya. Aku ke sungai dulu ya, mau buang air besar. Iya Pak, cepat balik, nanti kalau ada maling aku sendirian. Pak Hardi mengangguk dan bergegas pergi ke sungai, meninggalkan Pak Gunawan seorang diri di balai.
Saat sedang berjaga, Pak Gunawan melihat kelebatan bayangan di ladangnya. Ia mengerutkan kening berusaha memastikan apa itu. Dalam hati ia berpikir mungkin ada pencuri yang mencoba mengambil hasil panennya. Ia segera membawa lampu minyak dan parangnya melangkah pelan menuju tengah ladang. Siapa di sana? Jangan main-main ya. Ucapnya dengan suara tegas, namun tidak ada jawaban. Pak Gunawan terus melangkah hingga tiba di tengah ladang. Ia berhenti mencoba mendengarkan suara di sekelilingnya. Tidak ada yang aneh, hanya suara serangga malam yang ia dengar. Pak Gunawan ingin kembali ke balai, namun tanpa dia sadari dari arah belakang sebuah batu besar menghantam kepalanya. Tubuh Pak Gunawan terjatuh, lampu minyak yang dipegangnya terlepas dan terjatuh di tanah. Pandangannya kabur, tapi ia masih sempat melihat dua sosok yang mendekat. Selesai sudah hidupmu, Gunawan. Terdengar suara dingin diikuti bayangan parang yang terayun ke arahnya dalam satu hentakan terakhir. Parang itu tertancap di kepalanya, membuat penglihatannya seketika menjadi gelap. Cairan merah kental mengalir dari tebasan parang di kepalanya, membasahi tanah di sekitarnya. Sementara itu, Pak Hardi baru selesai dari sungai dan kembali ke balai, namun ia merasa aneh karena tidak menemukan Pak Gunawan di sana. Gunawan? Panggilnya, tapi tidak ada jawaban. Beberapa kali ia memanggil seraya mengedarkan pandangan, hingga dirinya melihat cahaya orange dari lampu minyak yang tergeletak di tengah ladang. Dalam benaknya ia berpikir mungkin Pak Gunawan sedang memeriksa sesuatu. Dengan perasaan sedikit khawatir, Pak Hardi berjalan menuju arah cahaya itu. Tidak tahu bahwa ia akan menemukan sesuatu yang akan mengubah malam itu selamanya. Pak Hardi akhirnya tiba di tengah ladang, mengikuti cahaya dari lampu minyak yang jatuh di tanah. Namun saat ia mendekat, langkahnya terhenti, tubuhnya gemetar melihat pemandangan yang ada di depannya. Pak Gunawan terbaring tidak bergerak di atas tanah, tubuhnya penuh dengan luka. Namun yang paling mengerikan adalah parang yang tertancap di dalam kepalanya. Darah segar mengalir deras membasahi wajah dan tubuh Pak Gunawan, meresap ke tanah hingga membentuk genangan merah gelap. Matanya terbuka lebar menatap kosong ke langit, seolah masih berusaha memahami apa yang terjadi di detik-detik terakhir hidupnya. Pak Hardi yang berjalan mundur perlahan, mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar, nafasnya terengah-engah. Tubuhnya lemas hingga ia jatuh terduduk di tanah. Ya Allah, apa yang terjadi? Ketakutan segera menguasai dirinya. Dengan sisa tenaga ia berlari meninggalkan ladang menuju rumah kepala desa Mbah Sabto. Dengan nafas dan keringat yang membanjiri keningnya, Pak Hardi segera mengetuk pintu rumah Mbah Sabto. Mbah Sabto! Pak Hardi memanggil keras dengan panik sambil beberapa kali mengetuk pintu keras-keras. Tidak lama pintu berderi terbuka. Mbah Sabto muncul dengan wajah heran mengenakan kain lurik yang meliliti tubuhnya. Hardi, ada apa malam-malam begini? Kenapa kamu terlihat seperti orang panik? Pak Hardi mencoba berbicara tapi nafasnya terlalu berat. Pak Hardi menghela nafas panjang, mencoba menenangkan diri untuk menjelaskan. Pak Gunawan, Mbah, di ladang dia dibunuh. Dibunuh? Apa maksudmu, Hardi? Jelaskan pelan-pelan. Di ladang Bapak Gunawan tergeletak, parang di kepalanya banyak darah. Saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Mbah Sabto menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya sendiri meski dadanya berdegup kencang. Kita harus ke sana sekarang, tunggu sebentar. Ia segera mengambil sarung dan tongkat kayunya lalu keluar rumah bersama Pak Hardi. Di jalan beberapa warga yang melihat mereka berjalan tergesa mulai bertanya, Mbah, ada apa? Mbah Sabto berhenti sejenak menoleh dengan wajah serius. Pak Gunawan ditemukan tewas di ladangnya. Ayo ikut kami. Kita harus memastikan semuanya. Warga yang mendengar kabar itu segera bergabung membawa lampu minyak dan parang sebagai perlindungan. Dalam waktu singkat mereka menjadi rombongan kecil yang berjalan cepat menuju ladang. Ketika rombongan itu tiba di ladang, suasana berubah menjadi mencekam. Bau anyir darah bercampur aroma tanah lembab memenuhi udara. Semua lampu minyak yang dibawa warga menerangi tubuh Pak Gunawan yang tergeletak tidak bernyawa.
Beberapa warga memekik pelan menutup mulut mereka dengan tangan, yang lainnya hanya berdiri terpaku, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Astagfirullah, ini kejam sekali. Seorang warga berbisik dengan suara gemetar. Mbah Sabto berdiri kaku di tempatnya, menatap tubuh Pak Gunawan dengan tatapan berat. Tangannya menggenggam tongkat kayunya dengan erat, seolah mencoba menahan amarah dan kesedihan yang mulai menyeruak. Hardi, cepat ke rumahnya, beritahu keluarganya. Mereka harus tahu, tapi jangan sampai mereka panik. Pak Hardi mengangguk. Meski wajahnya masih pucat, ia bergegas meninggalkan ladang, berjalan cepat menuju rumah Pak Gunawan, sambil berdoa dalam hati agar bisa menyampaikan kabar buruk ini dengan cara yang tidak menyakiti terlalu dalam. Sementara itu, Mbah Sabto meminta warga untuk menjaga lokasi agar tidak ada yang merusak tempat kejadian. Ini bukan hanya sekedar kejahatan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar dari balik ini dan kita harus waspada. Di rumah Pak Gunawan, Pak Hardi tiba di depan rumah Pak Gunawan. Lampu minyak di dalam rumah masih menyala, menandakan Surti dan Bu Nur belum tidur. Meski suasana di dalam tampak sepi, dengan berat hati ia mengetuk pintu sambil mengatur nafasnya yang tidak beraturan. Bu Nur, Surti, ini saya Pak Hardi. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Tidak lama pintu terbuka. Bu Nur muncul dengan wajah cemas. Pak Hardi, ada apa malam-malam begini? Pak Hardi menunduk, tak sanggup menatap wajah Bu Nur. Bu, saya harus bicara, tapi tolong jangan panik dulu. Ada apa dengan Bapak, Pak Hardi? Suara Surti tiba-tiba terdengar dari belakang, penuh dengan kecemasan. Pak Hardi berdiri di depan Bu Nur dan Surti, mencoba merangkai kata-kata untuk menyampaikan kabar buruk. Dengan suara berat ia berkata, Bu, Surti, ada sesuatu yang harus saya sampaikan, tapi tolong kuatkan hati. Bu Nur menatap segera Pak Hardi dengan penuh kecemasan. Apa yang terjadi, Pak? Mana Pak Gunawan? Pak Hardi menelan ludah, berusaha menahan gemetar di suaranya. Pak Gunawan, dia ditemukan di ladang. Ada kejadian buruk, Bu. Sekarang warga dan Pak Kades ada di sana. Bagai tersambar petir di siang bolong, Bu Nur terbelalak, kakinya terasa lemas hingga tubuhnya jatuh berlutut ke lantai. Pak Gunawan, apa maksudmu Pak Hardi? Dia bilang kan baik-baik saja. Surti yang sama terkejutnya menggeleng tidak percaya, air mata mulai menggenang di matanya. Tidak mungkin Bapak bilang dia akan pulang. Dia janji, Pak. Surti memegangi lengan Pak Hardi seolah meminta kepastian bahwa ini semua hanya kesalahpahaman, namun Pak Hardi hanya bisa menggeleng pelan. Saya tidak berbohong, Surti. Keadaannya sudah dikelilingi banyak warga dan Pak Kades. Saya harus menyampaikan ini. Bu Nur terduduk lemah, menatap lurus ke depan, matanya kosong, sementara air mata perlahan mengalir membasahi pipinya. Ya Allah, suamiku. Surti akhirnya tidak mampu menahan tangisnya. Ia segera merangkul ibunya, air matanya mengalir deras. Ibu, kita harus kuat. Ibu gak boleh jatuh sakit. Bapak gak mau kita seperti ini. Pak Hardi mencoba menenangkan mereka. Bu, Surti, semua warga siap membantu. Kita harus ikhlas dan saling menguatkan. Meski hatinya ikut tersayat, ia berusaha tetap tegar di depan mereka. Keesokan paginya, berita kematian Pak Gunawan menyebar ke seluruh desa Wulung Jati. Warga yang mendengar kabar itu merasa terkejut sekaligus berduka. Sejak subuh banyak yang berdatangan ke rumah duka untuk membantu keluarga Pak Gunawan mempersiapkan pemakaman. Bagi warga desa, Pak Gunawan adalah sosok yang dikenal baik hati dan rendah hati. Ia sering membantu tetangga tanpa pamrih, entah itu mengurus ladang atau memperbaiki atap rumah yang bocor. Bahkan dalam keterbatasan ekonominya, ia selalu berusaha hadir untuk orang lain. Gunawan itu gak pernah punya musuh, ujar salah satu warga dengan nada lirih. Namun di balik duka terselip bisikan-bisikan di antara warga. Beberapa orang mulai mencurigai bahwa kematian ini ada kaitannya dengan Juragan Damar.
Siapa lagi yang punya niat jahat ke Gunawan, tapi kita nggak bisa apa-apa tanpa bukti. Apalagi Juragan Damar itu orang kaya. Kalau kita macam-macam, bisa-bisa malah kita yang celaka. Mereka tahu uang Juragan Damar bisa membeli apapun termasuk kekuasaan dan diamnya mulut orang-orang. Di rumah besar miliknya, Juragan Damar sedang duduk di ruang tamu bersama Roni dan Joko. Di atas meja 2 amplop coklat tebal tergeletak. Kerja kalian bersih sesuai dengan rencana. Roni dan Joko menyeringai puas saat Juragan Damar memberikan amplop itu. Ketika mereka membuka isinya, mata mereka berbinar melihat tumpukan uang di dalamnya. Tugas kalian selesai, jangan ada satupun yang bocor. Namun dari arah dapur, Mirna, istri Juragan Damar, muncul sambil membawa piring. Ia memandang tajam ke arah suaminya dan 2 pria itu. Pikirannya langsung tertuju pada kematian Pak Gunawan yang menggemparkan desa. Apa ini jangan-jangan kalian yang membunuh Pak Gunawan? Roni dan Joko langsung menunduk melirik cemas ke arah Juragan Damar. Juragan Damar berdiri, awalnya berubah marah. Ia segera menarik Mirna ke belakang dan berbicara dengan nada rendah namun penuh ancaman. Kamu jangan ikut campur urusan ini, urus saja dapur. Jangan bicara yang tidak-tidak. Tapi Pak, ini perbuatan keji. Kamu membunuh orang baik demi tanah. Kamu gak takut dosa? Serga Mirna, suaranya mulai meninggi. Mendengar itu, Juragan Damar menampar Mirna keras hingga wanita itu hampir jatuh ke lantai. Kamu pikir aku gak berani sama kamu? Kalau mulutmu gak bisa dijaga, aku habisi kamu sekalian dengan bapak ibumu. Mirna hanya bisa tertunduk sambil menangis. Setelah Juragan Damar meninggalkannya, ia berdoa lirih. Ya Allah, sadarkanlah suamiku. Bukakan pintu hatinya sebelum semuanya terlambat. 2 hari setelah kepergian Pak Gunawan, kondisi Bu Nurhayati semakin memburuk. Penyakit yang sebelumnya sudah ia derita kini makin parah, diperburuk dengan kehilangan suaminya. Nafsu makannya hilang dan tubuhnya mulai melemah. Surti duduk di samping ibunya mencoba menyuapkan bubur dengan tangan gemetar. Namun setiap kali Bu Nur hanya memanggil nama suaminya. Pak, panen kita kapan kamu pulang? Surti menyeka air matanya, berusaha tetap tegar meski hatinya hancur. Ibu tolong makan dulu, Bapak pasti ingin kita kuat. Ibu harus sembuh. Di saat yang sama, Pak Hardi dan Pak Kades datang membawa sumbangan dari warga. Mereka juga berjanji akan membantu memanen ladang jagung dan cabai milik Pak Gunawan. Namun ketika mereka berbicara, Bu Nur menatap mereka dengan tatapan kosong. Tiba-tiba ia berkata pelan, biar nanti Pak Gunawan saja yang memanen, dia pasti pulang. Surti terisak, air mata yang ia tahan sejak tadi kembali mengalir deras. Ia memeluk ibunya erat, mencoba membuatnya menerima kenyataan. Pak Hardi dan Pak Kades saling pandang lalu mencoba menenangkan Bu Nur. Bu, kami semua ada di sini untuk membantu Pak Gunawan. Pak Gunawan sudah pergi, kita harus ikhlas. Namun Bu Nur hanya diam, air mata mengalir di pipinya. Hatinya masih menolak kenyataan pahit itu. Hari-hari yang Surti jalani penuh kesabaran kini semakin berat. Ia mengurus Bu Nurhayati, ibunya yang kondisinya kian melemah. Setiap malam ia sering terbangun karena suara batuk ibunya yang semakin parah. Ia akan bangkit menuangkan air hangat untuk ibunya atau membenarkan posisi bantal agar sang ibu merasa lebih nyaman. Namun malam itu berbeda. Suara batuk itu tiba-tiba berhenti, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Surti yang semula terlelap langsung terbangun. Ibu, panggilnya dengan suara bergetar. Ia mendekati ranjang dan melihat tubuh ibunya terkulai lemas. Wajah Bu Nur pucat pasi, nafasnya tersengal-sengal seperti mencari udara yang tidak kunjung masuk ke paru-parunya. Ibu! Surti mengguncang tubuh ibunya pelan, namun tidak ada respon. Dalam kepanikan, Surti berlari keluar rumah, menembus dinginnya malam menuju rumah Pak Hardi. Nafasnya terengah-engah saat mengetuk pintu keras-keras. Pak Hardi, tolong ibu saya, dia pingsan. Pak Hardi yang baru saja berbaring langsung bangkit tanpa ragu. Ia mengenakan jaket seadanya dan mengambil kunci motor. Ayo Surti, kita bawa ibumu ke puskesmas sekarang.
Perjalanan menuju puskesmas terasa begitu lama bagi Surti. Angin malam menerpa wajahnya, namun pikirannya hanya tertuju pada kondisi Bu Nur. Setibanya di sana, dokter dan perawat segera membawa Bu Nur ke ruang pemeriksaan. Di ruang tunggu puskesmas yang sepi, Surti duduk sambil meremas kedua tangannya. Pak Hardi berdiri tidak jauh darinya, mencoba menenangkan dirinya sendiri dengan berjalan mondar-mandir. Hanya suara langkahnya yang terdengar mengiringi ketegangan malam itu. Setelah beberapa waktu dokter keluar dari ruang pemeriksaan, Pak Hardi langsung menoleh sementara Surti berdiri tergesa, nyaris menjatuhkan bangku kecil tempatnya duduk. Surti, kamu keluarga pasien? Iya dok, saya anaknya. Bagaimana kondisi ibu saya? Tanya Surti dengan nada khawatir, matanya memohon jawaban yang tidak terlalu buruk. Dokter menghela nafas panjang sebelum menjawab. Ibumu mengalami infeksi paru-paru. Dari tanda-tandanya ini sudah cukup lama tapi mungkin tidak disadari. Keadaannya sekarang sudah kritis. Surti terdiam. Kata-kata dokter seperti bom yang meledak di dalam pikirannya. Infeksi kritis. Tapi ibu saya hanya sering batuk dan lemah dok. Saya mengerti Surti, infeksi paru-paru bisa berkembang perlahan. Penyebabnya bisa dari udara yang tidak sehat, paparan debu, atau imunitas yang menurun akibat kelelahan dari kurang nutrisi. Sekarang ibu kamu butuh penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Di sini kami hanya bisa memberikan obat sementara untuk mengurangi gejala. Jadi harus ke rumah sakit dok, tidak bisa diobati di sini saja. Tidak bisa Surti, infeksinya terlalu parah untuk ditangani di puskesmas. Kami bisa memberikan resep antibiotik sementara, tapi itu hanya untuk menahan kondisi agar tidak semakin memburuk sebelum dia mendapatkan perawatan intensif. Jika tidak segera dibawa ke rumah sakit, resikonya sangat besar. Surti mengangguk pelan meski otaknya penuh dengan kecemasan. Berapa kira-kira biaya di rumah sakit ya dok? Untuk kasus seperti ini biayanya bisa cukup besar, terutama jika membutuhkan rawat inap dan obat-obatan tambahan. Tapi ini sangat penting Surti. Ini menyangkut nyawa ibu kamu. Surti terdiam, lidahnya keluh. Ia tidak punya apa-apa selain sedikit uang hasil panen yang tersisa dan sumbangan warga. Pikirannya mulai dipenuhi kekhawatiran. Ia menerima resep dari dokter dengan tangan gemetar. Gunakan obat ini sesuai anjuran. Pastikan ibu kamu tidak kedinginan dan cukup istirahat. Baik dok. Sepanjang perjalanan pulang, Surti hanya menunduk. Sepeda motor yang dikendarai Pak Hardi melaju perlahan di jalanan desa yang gelap. Sesekali Pak Hardi menoleh ingin berkata sesuatu tapi tidak tahu harus memulai dari mana. Surti, kalau ada yang bisa aku bantu bilang saja. Terima kasih Pak, tapi biayanya pasti mahal. Saya nggak tahu harus bagaimana. Setibanya di rumah, Surti membantu ibunya berbaring kembali di ranjang. Ia menyelimuti tubuh ibunya dengan hati-hati, memastikan kondisi ibunya nyaman sebelum memberikan obat yang diresepkan oleh dokter. Ibu, ini obat dari dokter, Surti bantu minum ya. Bu Nur yang sudah sadar dari pingsannya membuka mata sejenak, menatap Surti dengan pandangan lemah namun penuh kasih. Terima kasih nak. Pak Hardi yang berdiri di dekat pintu mencoba menghibur. Surti, kamu harus tetap kuat. Kalau butuh apa-apa bilang ke saya atau ke Pak Kades. Meski kami nggak punya banyak, kami pasti bantu semampu kami. Surti memaksakan senyum kecil. Terima kasih Pak, tapi saya tidak mau terlalu merepotkan. Pak Hardi mengangguk pelan. Setelah berpamitan, ia meninggalkan rumah, membiarkan Surti kembali dalam keheningan. Setelah memastikan ibunya tertidur lelap, Surti melangkah keluar rumah. Ia duduk di bangku kayu tua yang menghadap halaman. Langit malam bertabur bintang, namun keindahannya tidak mampu mengusir kegalauan di hatinya. Matanya menatap jauh ke langit kelabu. Bapak, apa yang harus Surti lakukan? Ia teringat kata-kata dokter tentang biaya rumah sakit. Uang hasil panen yang tersisa tidak cukup untuk membayar perawatan. Sumbangan dari warga sudah terpakai untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli obat-obatan sebelumnya. Ladang bapaknya yang dulu menjadi sumber penghidupan keluarga kini terbengkalai karena tidak ada yang mengurus.
Ia berpikir untuk meminjam uang dari Pak Kades atau Pak Hardi, namun ia tahu mereka juga hidup pas-pasan. Paling-paling mereka hanya bisa membantu biaya kecil untuk obat saja, seperti yang dikatakan Pak Hardi. Surti menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Dalam kesendirian, ia merasa begitu kecil dan tidak berdaya. Bapak, kalau Bapak ada di sini pasti Surti nggak akan bingung seperti ini. Ibu harus dibawa ke rumah sakit, tapi kita nggak punya apa-apa. Apa yang harus Surti lakukan? Pikirannya berputar-putar pada satu kemungkinan yang membuat hatinya berat, menjual tanah keluarga. Air matanya jatuh, ia terjepit di antara dua pilihan, mempertahankan ladang sebagai amanah dari bapaknya atau mengorbankan ladang demi menyelamatkan ibunya. Surti masih melamun saat terdengar suara pelan dari dalam rumah. Surti. Ia segera menghapus air matanya dan masuk ke dalam menghampiri ranjang ibunya. Ibu, ada apa? Bu Nur membuka mata perlahan, menatap putrinya dengan senyuman tipis. Maaf ya ibu, jadi merepotkan kamu terus. Surti menggenggam tangan ibunya, matanya berkaca-kaca saat ibunya berucap seperti itu. Rasa takut dan sedih menjadi satu di dalam dirinya. Ibu jangan bilang begitu. Surti tidak pernah merasa direpotkan. Surti cuma punya ibu sekarang. Kalau bukan Surti, siapa lagi yang jagain ibu? Ibu tahu kamu pasti capek, tapi kamu anak yang kuat. Ibu bangga sama kamu. Ibu jangan bilang seperti itu. Ibu pasti sembuh, kita akan terus berjuang. Surti, apapun yang terjadi nanti, kamu harus tetap kuat ya. Jangan mikirin hal-hal aneh. Dan ingat, ladang kita jangan sampai dijual. Itu perjuangan bapakmu, itu juga masa depanmu. Bu Nur tersenyum kecil dengan sorot mata yang penuh arti. Surti tidak sanggup lagi menahan tangis. Ia memeluk ibunya erat-erat, merasakan kehangatan tubuhnya yang semakin rapuh. Ibu jangan ngomong seperti itu. Surti gak mau kehilangan ibu. Ibu cuma ingin kamu bahagia, Dok. Bisik Bu Nur sebelum akhirnya kembali terlelap dalam kelelahan. Surti duduk di samping ibunya, menatap wajah lelah itu dengan penuh kasih. Ia tahu waktu tidak berpihak kepadanya, dan itu membuat hatinya terasa seperti dirobek. Setelah memastikan ibunya tertidur pula, Surti kembali ke teras rumah. Ia menatap langit, berlutut dan berdoa dengan sepenuh hati. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Apa yang harus aku lakukan? Aku gak mau kehilangan ibu, tapi aku juga gak bisa melanggar janji Bapak untuk menjaga tanah ini. Namun saat ia menimbang-nimbang, hatinya semakin tertekan. Ia tidak melihat jalan lain selain menjual tanah keluarga. Hanya Bu Nur seorang yang Surti miliki saat ini. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupannya tanpa kehadiran kedua orang tuanya. Pagi itu Surti bangun dengan hati yang semakin berat. Langit di atas desa Wulung Jati tampak kelabu, seolah ikut merasakan kepedihan yang membelenggu dirinya. Ia melangkah ke halaman rumah, memetik beberapa tangkai bunga kemboja yang tumbuh di dekat pagar bambu rumah. Tangannya gemetar saat mencabutnya, seolah bunga itu menjadi simbol dari keputusan sulit yang akan ia bawa ke pemakaman pagi ini. Dengan langkah pelan, Surti berjalan menyusuri jalan setapak menuju pemakaman desa. Sepanjang perjalanan, pikirannya penuh dengan kenangan bersama almarhum bapaknya. Sosok Pak Gunawan yang gigih, penyayang, dan selalu menjadi pelindung bagi keluarganya kini hanya tersisa dalam ingatan. Setibanya di pemakaman, Surti berhenti sejenak di pintu gerbang. Matanya menatap hamparan nisan yang berjejer rapi. Sementara angin pagi menyapu lembut wajahnya, ia menghela nafas panjang, berusaha menguatkan diri sebelum melangkah ke makam bapaknya. Di depan nisan sederhana yang terbuat dari batu, Surti berlutut. Ia meletakkan bunga kemboja yang tadi ia bawa di atas pusara. Tanah di sekitar makam masih tampak lembab, mengingatkan Surti bahwa bapaknya baru saja dimakamkan beberapa minggu yang lalu. Air mata mulai menggenang di matanya bahkan sebelum ia membuka mulut. Pak, Surti datang. Ia menunduk, tangannya menyentuh tanah yang menutupi tubuh bapaknya.
Sentuhan itu membuat semua emosi yang selama ini ia tahan pecah begitu saja. Air matanya mengalir deras dan tubuhnya berguncang oleh isakan. "Pak, maafin Surti, aku gak tahu harus bagaimana lagi." Ia menarik nafas namun justru semakin sulit untuk berkata-kata. "Ibu sakit, Pak. Dokter bilang harus dibawa ke rumah sakit. Kalau enggak, Ibu..." Surti memejamkan matanya, mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengatakan apa yang selama ini ia takuti. "Pak, aku tahu Bapak gak pernah mau ladang itu dijual. Itu perjuangan Bapak. Tapi kalau tanah itu harus dijual untuk menyelamatkan Ibu, aku akan melakukannya." Tangisannya semakin pecah. Kata-kata itu terasa seperti duri yang menggores hatinya. Ia menggigit bibir menahan isakan agar tidak terlalu keras meski hatinya sudah remuk. "Surti gak punya pilihan lain, Pak. Surti gak mau kehilangan Ibu juga. Aku tahu ini salah. Aku tahu Bapak pasti kecewa. Tapi apalagi yang bisa aku lakukan? Surti gak sanggup lihat Ibu kesakitan seperti ini." Surti membungkukkan badannya, hampir mencium tanah makam bapaknya. "Tolong maafkan aku, Pak." Di tengah tangisnya, bayangan kenangan bersama bapaknya muncul satu persatu di benaknya. Ia ingat bagaimana Pak Gunawan selalu mengajaknya ke ladang, mengajari cara menanam jagung dan cabai dengan penuh kesabaran. Ia juga teringat bagaimana bapaknya sering berkata dengan nada tegas namun penuh cinta, "Ladang ini bukan cuma tanah, Surti. Ini adalah keringat dan doa Bapak. Jangan pernah kamu biarkan tanah ini berpindah tangan. Ini untuk masa depan kamu." Kenangan itu membuat Surti merasa seperti anak yang durhaka. Ia memejamkan mata lebih erat, seolah berharap bisa mendengar suara bapaknya lagi memberikannya jawaban atas kebimbangannya. Tapi yang ia dapatkan hanya sunyi yang semakin menekan. "Pak, Surti gak mau menghancurkan mimpi Bapak, tapi aku juga gak mau kehilangan Ibu." Ia mengangkat wajahnya menatap nisan itu dengan pandangan penuh air mata. Dalam hati ia berharap bapaknya memahami apa yang ia rasakan. Ia berharap keputusan ini tidak membuat dirinya menjadi anak yang melupakan perjuangan orang tua. Surti menyatukan kedua tangannya, berdoa dengan penuh harap. Bibirnya bergetar saat melafalkan setiap kata, memohon maaf dan meminta petunjuk. "Ya Allah, kalau keputusan ini salah, tolong tunjukkan jalan lain. Kalau ini satu-satunya cara, tolong beri aku kekuatan. Aku gak mau membuat Bapak kecewa, tapi aku juga gak mau kehilangan Ibu." Angin pagi kembali berhembus, membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering. Di tengah keheningan itu, Surti merasa seolah angin tersebut adalah jawaban dari semesta, memberi isyarat bahwa apapun yang ia pilih, semuanya akan memiliki konsekuensinya. Setelah beberapa waktu, tangis Surti mulai mereda, meski rasa sesak di dadanya belum juga hilang. Ia menunduk sekali lagi, mencium nisan bapaknya sebagai tanda hormat. "Pak, Surti akan terus berjuang apapun yang terjadi nanti. Aku janji gak akan melupakan semua yang sudah Bapak ajarkan." Dengan langkah yang gontai, Surti bangkit dari lututnya. Ia memandang makam itu untuk terakhir kalinya sebelum berbalik pergi. Setiap langkah terasa berat, seperti menyeret seluruh beban yang ada di hatinya. Surti tahu keputusan ini tidak akan pernah mudah, tapi demi ibunya ia rela mengorbankan segalanya, termasuk amanah terbesar dari almarhum bapaknya. Surti membawa map coklat berisi surat anak keluarga yang selama ini menjadi simbol perjuangan bapaknya. Hatinya terasa berat, tapi ia tahu bahwa waktu tidak berpihak kepadanya. Ia harus segera menjual tanah itu agar bisa membawa ibunya ke rumah sakit. Dengan tekad yang terpaksa, ia melangkah menuju rumah Juragan Damar, sosok yang sebelumnya pernah menawarkan harga tinggi untuk tanah tersebut. Sesampainya di sana, Surti melihat dua pria yang duduk di bangku panjang di teras. Mereka adalah Joko dan Roni, dua anak buah kepercayaan Juragan Damar yang sering terlihat melakukan tugas-tugas kotor untuk majikannya. Ada angin apa ini Surti kesini?" Roni ikut menimpali, suaranya penuh nada menggoda. Ada Neng Surti mau ketemu siapa, atau jangan-jangan mau ketemu saya?
Surti menahan rasa tak nyaman yang menyergap. Ia menghirup napas dalam-dalam sebelum menjawab dengan tenang. Saya mau ketemu Juragan Damar, ada urusan penting. Mendengar itu, Joko dan Roni saling melirik. Senyuman mereka berubah menjadi tatapan penuh arti. Urusan penting ya, jangan-jangan soal tanah Pak Gunawan. Surti mengangguk pelan, membuat keduanya semakin antusias. Tunggu di sini biar saya panggil ke Juragan. Namun alih-alih memanggil, mereka mengantarkan Surti langsung masuk ke dalam rumah besar itu. Di ruang tamu, Juragan Damar sudah menunggu dengan senyum khasnya yang penuh kepalsuan. Ia mengenakan pakaian santai, namun sikapnya tetap menunjukkan keangkuhan. Surti duduk di kursi berseberangan dengannya. Sementara Joko dan Roni berdiri di dekat pintu mengawasi dengan tatapan mencurigakan. Juragan Damar menyipitkan matanya memperhatikan map coklat yang Surti bawa. Jadi akhirnya kamu berubah pikirannya. Surti menggigit bibir merasa jengah dengan nada meremehkan itu. Iya Pak, saya ingin menjual tanah Bapak. Tanah almarhum Bapak saya. Juragan Damar tertawa kecil seolah puas dengan jawaban itu. Pilihan yang bijak, Surti. Saya sudah lama menunggu kesempatan ini. Boleh saya lihat suratnya? Dengan tangan gemetar, Surti membuka map dan menyerahkan surat tanah tersebut. Juragan Damar mengambilnya, memeriksa dokumen itu dengan teliti. Sesekali matanya melirik ke arah Surti, terutama pada wajahnya yang cantik dan tubuhnya yang anggun. Ada kilatan nafsu di balik pandangannya. Surat-suratnya sudah lengkap. Berapa kamu ingin menjualnya? Seperti yang pernah Juragan tawarkan pada Bapak. Baiklah, saya setuju dengan harga yang pernah saya tawarkan. Kamu memang anak yang pintar. Juragan Damar bangkit dari duduk menuju kamarnya. Tidak lama kemudian kembali dengan amplop coklat tebal yang terlihat berisi uang dalam jumlah besar. Juragan Damar menyerahkan amplop itu kepada Surti. Ini uangnya sesuai kesepakatan. Kamu tinggal tanda tangan di sini maka semuanya selesai. Surti membaca perjanjian itu dengan seksama, memastikan semuanya sesuai sebelum akhirnya menandatangani. Begitu selesai, ia menerima amplop itu dengan kedua tangannya. Juragan Damar tersenyum puas, namun tatapannya tetap tidak lepas dari Surti. Semoga uang ini bisa membantu keluargamu. Kalau butuh bantuan lagi, jangan sungkan-sungkan datang ke sini. Surti hanya mengangguk, merasa lega meskipun hatinya masih diliputi perasaan bersalah. Ia segera pamit dan meninggalkan rumah itu. Setibanya di rumah, Surti segera masuk sambil membawa amplop uang itu. Di pikirannya hanya ada ibunya yang sedang terbaring lemah di kamar. Ibu, kita punya uang. Aku bisa bawa ibu ke rumah sakit sekarang. Tidak ada jawaban apapun. Mungkin ibunya sedang terlelap, pikir Surti. Namun langkahnya terhenti ketika ia tiba di depan kamar ibunya. Pintu kamar itu setengah terbuka memperlihatkan tubuh ibunya yang tergeletak di lantai. Surti membengkak di tempat. Amplop coklat di tangannya terjatuh dan uang di dalamnya berserakan di lantai. Ibu! Surti berlari mendekat, lututnya langsung jatuh ke tanah. Ia melihat wajah ibunya yang pucat dengan darah mengalir dari hidung dan mulut. Tubuh Bu Nur Hayati terasa dingin ketika Surti menyentuhnya. Tidak, Ibu bangun Bu, jangan tinggalkan Surti. Surti mengguncang tubuh ibunya berharap masih ada respon, namun yang ia dapatkan hanyalah keheningan. Nafas Bu Nur Hayati telah berhenti. Surti memeluk tubuh ibunya yang kaku sambil menangis histeris. Air matanya membanjiri wajah ibunya yang tidak lagi bernyawa. Kenapa Bu? Kenapa sekarang aku sudah dapat uangnya? Kita bisa ke rumah sakit Bu. Kenapa Ibu gak nunggu aku pulang? Tangisannya menggema di seluruh rumah, namun tidak ada yang menjawab, hanya sepi yang menemaninya. Surti merasakan kehampaan yang luar biasa. Ia merasa terlambat meskipun telah berusaha sekuat tenaga. Bu, aku janji akan menyelamatkan Ibu. Aku janji, tapi kenapa semua ini harus terjadi? Ia terus memeluk ibunya, menolak melepaskannya meskipun tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Di tengah tangisannya, Surti merasakan kepedihan yang tidak terlukiskan.
Keputusannya untuk menjual tanah, pengorbanannya, semuanya terasa sia-sia. Kini ia benar-benar kehilangan satu-satunya orang yang ia miliki di dunia ini. Pak, Bu, kenapa kalian ninggalin Surti? Air matanya terus mengalir membasahi tubuh ibunya yang kini tidak lagi bisa mendengar tangisnya. Suara-suara kecil dari angin pagi seolah menjadi saksi bisu kesedihan mendalam yang merenggut Surti. Ia hanya bisa memeluk ibunya erat, berharap keajaiban datang meskipun tahu semuanya sudah terlambat.